Baik, mitra bisnis, berdasarkan hasil quick count, beberapa partai peserta pemilu sepertinya tidak akan masuk ke DPR RI. Yang dipastikan masuk sepertinya partai-partai itu saja, sementara partai-partai baru atau partai yang tidak terlalu baru, seperti PSI, Perindo, Hanura, Gelora, dan lainnya, sepertinya gagal masuk DPR karena tidak memenuhi parliamentary threshold 4%. Apa komentar Anda? Menurut Anda apakah parliamentary threshold itu memang diperlukan atau perlu direvisi? Silakan, opini Anda kami tunggu di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Parliamentary threshold itu kan sekarang ditetapkan 20% ya. Itu untuk membatasi jumlah calon presiden dan wakil presiden, sehingga partai-partai yang belum mencapai angka tersebut bisa berkoalisi, bermerger atau berkolaborasi. Sebaliknya partai yang sudah mencapai angka 20% bisa mencalonkan sendiri. Nah, kalau dikurangi itu perlu pembicaraan yang matang secara komprehensif dan integral ya. Karena apa? Apalagi ada usulan yang menetapkan 0%. Jadi kalau 0% itu, kalau ada partainya 50 calon presiden yang akan ditetapkan. Nah, pertanyaan sudah siapkah kita menerima kenyataan seperti itu? Jadi ini perlu pemikiran-pemikiran yang yang komprehensif, menyeluruh, bukan untuk kepentingan satu golongan atau kepentingan pemuasan doang ya. Karena kalau sampai 50 calon presiden gimana cara membaginya gitu loh. Ini harus dibatasi, apakah 20% diturunkan jadi 15% atau gimana. Ada usulan sementara di luar kan 0%. Nah ini pemikiran. Jadi kalau usulan itu boleh saja, tapi penentuannya harus ditetapkan baik dari lembaga legislatif DPR ataupun eksekutif sebagai pelaksana. Saya kira demikian. Parliamentary threshold yang 4% itu sudah cukup bagus, karena makin direndahkan akan muncul 100 partai. Itu suatu yang konyol. Saya melihat satu partai di China paling bagus, 2 partai di Amerika lebih bagus. Terima kasih. Dengan banyaknya sekali nih, hampir 25 partai ya. Itu yang pertama, masalah-masalah di lapangan yang terjadi, saya melihat sendiri, itu banyaknya petugas kelelahan, Pak. Karena lembar untuk mencatat pemilih itu banyak sekali. Nah ini salah satu pekerjaan petugas TPS di lapangan tuh menjadi berlipat, 2 kali lipat pekerjaannya. Itu yang pertama dari segi pekerjaan TPS dengan banyaknya partai. Itu sehingga menguras dan banyak korban, Pak, karena kelelahan, Pak. Itu kalau nggak salah sampai hampir 30-an lah, kalau nggak salah itu. Lebih saya rasa itu, 70-an kalau nggak salah itu. Nah itu satu, itu dari petugas itu menjadi banyak korban, Pak. Keduanya, saya setuju dengan threshold, Pak. 4%, kalau perlu dinaikkan rate-nya tuh sampai 7% atau 8%, sehingga partai-partai kecil ini sebetulnya itu menurut saya ya, itu hanya akan meramaikan tapi tidak memberikan manfaat buat demokrasi ini, Pak. Lebih baik yang berkualitas lah partai. Di samping dari sisi budgetingnya juga perlu di audit tuh, Pak. Karena dia nggak tahu kan sejauh mana dia kemampuan keuangannya kan gitu, Pak. Ini kan selama ini kan partai tidak pernah menyampaikan secara transparan dari aspek budgetingnya kan, seperti itu, Pak. Itu jadi kalau perlu kita melihat bahwa partai yang berkualitas lah yang harus muncul, karena demokrasi ini akan berkualitas kalau partai politiknya berkualitas. Dan juga calon-calonnya juga perlu nggak sembarangan calon, perlu ada semacam selektif lah sedikit. Nggak hanya ya ini kan akibatnya apa? Akibat daripada tidak selektifnya calon-calon anggota DPR, sehingga dengan terjadi akibatnya efeknya banyak politik uang, Pak. Yang punya uang lah yang bisa ikut mencalonkan DPR. Nah, kalau bisa ya, itu memang kita perlu dana dalam hal ini. Tapi kalau partainya sudah kuat, sudah cukup kuat dari sisi keuangan dan sebagainya, itu tentunya orang-orang yang masuk di DPR juga itu orang-orang yang berkualitas tentunya.
Nah kan sekarang ini kan lebih banyak ditonjolkan dari sisi orang yang punya uang, Pak. Itu yang kedua, Pak ya. Nah kalau jadi dengan selektif partai di ratingnya sampai ditingkatkan sampai 7-8%, itu membuat Pak orang nggak akan mikir lagi untuk buat partai, Pak. Jadi dia secara alamiah akan tergerus sendiri, akan tereliminasi sendiri, itu ya. Nah yang ketiga, proses demokrasi kita ini itu dengan partai yang kuat ini, yang kecil ini akan menjadi lebih baik lagi, Pak. Dan pemilihan calon-calon ketua partai, kalau partai yang sudah kuat, itu nggak sembayangan orang. Ya ini maaf ya Pak, ada salah satu partai yang tereliminasi, itu masa orang baru jadi anggota partai sudah bisa jadi ketua. Itu salah satu kelemahan daripada sistem manajemennya partai itu sendiri, Pak. Baik. Itu ya Pak, menurut saya Pak. Jadi akibatnya kualitas demokrasi kan sekarang kita bisa lihat, Pak. Yeah. Kualitas demokrasi kita ini boleh dikatakan jadi seperti ini akibatnya. Yeah. Banyak terjadi intrik-intrik protes di sana sini. Karena kurang kualitasnya partai-partai politik yang ada. Baik. Calon-calon anggota DPR dan calon-calon pemimpin kita tidak memiliki kualitas kompetensi yang baik. Itu aja Pak, terima kasih. Kita sebagai masyarakat dan juga para aktivis dan juga lembaga swadaya masyarakat, NGO, mari sama-sama mengawasi, karena kalau nggak salah ya dalam seminggu ini KPU itu menghentikan tayangan hitungan quick count kalau nggak salah atau real count karena adanya perbaikan sistem atau semacam review terhadap sistem digital reportnya. Supaya apa? Supaya jangan sampai partai-partai yang udah dapat 2,5%, 3% ini tiba-tiba simsalabim abrakadabra begitu, kan ini patut diduga dan harus dihindari ya. Tiba-tiba begitu sistem KPU nanti aktif kembali, cepat lolos dia ke Senayan gitu. Jadi oleh karena itu, karena melewati 4%. Karena bukan tidak mungkin ya, ada oknum-oknum yang ingin berbuat licik gitu. Jadi dia suaranya udah hampir-hampir dan dia merasa di mana saya bisa tikung ini. Tiba-tiba, oleh karena itu diawasi saja angka-angka di KPU itu. Harusnya bahkan untuk naik angka 0,1-0,2% pun sudah sulit saat ini. Tapi seperti kita tahu, kalau orang baru masuk partai seminggu aja bisa jadi ketua, ya kenapa 3,2% tiba-tiba nggak bisa jadi 4,2%? Itu kan patut untuk diawasi bersama oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kalau di negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kita itu kan sistem pemerintahannya presidensial. Kalau sistem pemerintahan presidensial itu kalau menang pemilu, tapi jujur ya sesuai Undang-Undang Dasar 45 pasal 6 yang perubahan 21/2002 itu, maka dia yang menang pemilu, yang lainnya ngikutin. Jadi kalau misalnya ada oposisi, ya tentu oposisi sudah skenario kemungkinan sandiwara gitu ya. Nanti ujung-ujungnya join juga gitu ya, kayak kemarin-kemarin. Kalau nggak dapat jabatannya, dapat proyek negaranya. Enggak, kemarin udah pernah join, kan udah pernah join gitu ya. Nah, negara kita seperti itu dari dulu, di pemilu pertama tahun 1955 sampai sekarang. Jadi yang di atas elit politik itu berkawan semua, sebetulnya nggak ada yang musuh. Kalau misalnya ada kritik atau ke pengadilan atau ke MK atau kemana-kemana, ya itu nanti ujung-ujungnya damai lah, mungkin bagi-bagi jabatan dan proyek negara, kemungkinan seperti itu. Jadi ini yang di bawah ya kita teman semua harusnya, jadi tidak perlu bercerai-berai gitu ya. Jadi ya negara kita seperti inilah, dan kita sudah tahu kalau misalnya yang menang kemungkinan menang, yang kalah kemungkinan kalah, kemudian sudah tahu semua kemungkinan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya, partainya itu saja. Ya, saya juga bosan itu saja. Karena orang-orangnya udah pada bahul, dimalas deh. Enggak gini ya, kita sebenarnya harus replace generation gitu ya. Karena mempersiapkan untuk generasi berikutnya yang penuh dengan distraction ini, seharusnya yang tua-tua itu pada membimbing yang muda, bukannya memusuhi, lalu yang tua sambil pegang tongkat
terus melemparkan tongkatnya kepada yang muda-muda untuk ngusir. Bukan itu, tapi dibimbing, karena yang tua-tua itu cepat atau lambat kan harus turun. Kalaupun nggak mau turun, power syndrome, tapi mau nggak mau usia itu juga harus jalan terus, kan nggak bisa di stop jamnya. Nah, kalau misalnya dicemooh PSI kapok nggak masuk dan sebagainya, kalau saya malah berpikirnya ini menunjukkan bahwa PSI itu Gibran tidak disponsori oleh ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jimli Asidiki itu di podcast sudah mengatakan bahwa setelah ketua MK diturunkan, maksudnya dicopot, dan di warning itu Pak Jimli tidak berhenti sampai di situ loh, menyelidiki apakah ada tangan-tangan yang gentayangan, tangan istana yang gentayangan ke MK, atau ada uang haram yang ke MK. Itu diselidikin sama Pak Jimli. Jadi itu tidak menemukan dan tidak ditemukan. Jadi itu Pak Jimli yang ngomong di podcast. Ada videonya. Nanti saya kirimin kalau mau. Jadi artinya bahwa tolonglah setelah Pilpres selesai kita nggak usah berantem lagi deh. Takutnya dimanfaatkan oleh orang luar di luar Indonesia. Karena yang iri dengan kita itu sebenarnya banyak, dan kita ini nggak tahu gitu loh. Tapi kalau PSI itu nggak menang, saya ngomong nggak apa-apa, harus berjuang, jangan enak aja. 2 kali 3 kali nggak masuk terus udah cengeng, keropok dong gitu loh. Jadi nggak boleh kalau mental keropok, harus berjuang. Justru kalau mereka sampai gini ya, mana ada yang namanya sukses itu diraih dengan 1 putaran selesai. Sukses itu ya jatuh bangunnya, nangisnya itu beribu-ribu kali, baru suksesnya 1 kali. Jadi PSI itu belum apa-apa, nggak perlulah ditendang-tendang. Terus kalau parlemen threshold masih tetap harus ada, saya setuju, dan 20 presiden, kalau bisa 30 presiden untuk presidennya, dan kalau untuk partainya boleh deh dinaikin lagi 7% kayak gitu, supaya jangan terlalu banyak partai. Makasih. Ya, kalau menurut saya sih sepertinya perlu direvisi Mbak ya, karena itu kan sudah bertahun-tahun peraturannya seperti itu, dan itu yang masuk juga rata-rata partai-partai lama semua, itu partai-partai bangkotan itu, dan sepertinya nggak ada perubahan juga untuk suara aspirasi rakyat yang mereka sampaikan gitu. Jadi mungkin kalau aturannya direvisi akan ada banyak partai-partai baru yang mungkin bisa mewakili suara-suara rakyat gitu, supaya kedepannya peraturan lebih baik, kesejahteraan lebih meningkat gitu Mbak. Ya kalau menurut saya threshold itu perlu ya. Malah kalau bisa direvisi lebih besar lagi. Karena ini partai-partai kecil-kecil ini juga nggak jelas kan, udah nggak lolos. Nanti pemilihan berikutnya dia tetap ada gitu. Atau nggak cuma ganti nama aja, orang-orangnya yang itu-itu juga. Dan partai-partai kecil ini juga sebenarnya pecahan dari partai besar yang anggotanya ya bikin partai baru ya, sebenarnya dia juga. Kemarin sempat ada partai PSI yang orangnya baru, saya sempat naruh harapan juga itu di pemilihan sebelumnya, tapi ujung-ujungnya ya ngekor penguasa juga, mau benar mau salah akhirnya nggak ada suaranya, dibelain terus penguasanya. Makanya ya akhirnya kalau menurut kesimpulan saya sih mereka bikin partai cuma untuk cari dana aja ya, dana parpol dari pemerintah itu. Nggak ada keinginan untuk menampung aspirasi rakyat ya. Ujung-ujungnya semua sama aja, mau partai besar kecil ya sebenarnya mereka cari untung sendiri. Justru malah kebanyakan partai itu bikin ribet di sini, bikin berisik.
Dari saya itu aja, terima kasih. Buat saya threshold itu kayaknya nggak usah ya Bu, dibatalin aja. Bagusnya kalau memang nggak ada kompetensi partai itu berkembang, ya dibunuh aja. Karena kan kita masyarakat juga menilai kalau seumpamanya organisasi itu nggak aktif di bawah, dalam kemasyarakatan, dalam keterampilan, dalam keilmuan, dalam struktur kepemudaan, ya itu dibubarin aja Bu. Artinya kan mereka cuma ngambil BUMN aja itu. Seperti maaf kata ya Pak Haritanu ya, pengusaha yang punya televisi, harusnya kan dia punya kewenangan khusus itu memberdayakan kebutuhan masyarakat, yaitu mengenai ilmu segala macamnya. Tapi kita nggak ngelihat ke arah sana itu. Jadi menurut saya begitu dibubarin, benar-benar yang partai yang lama ini pun terpancing supaya semakin giat dan semakin rajin untuk menciptakan suatu kualitas partai yang memang dibutuhkan masyarakat kita, terutama ya masyarakat kepulauan itu kan, yang memang peruntukannya sampai sekarang kita belum mengerti untuk apa masyarakat kepulauan itu. Ini kita negara kepulauan tapi sistem negara kita parliamentary, tapi partai itu sendiri nggak ada hadir di pulau itu sendiri. Ya, ini memang ada beberapa yang perlu saya syukuri ya, bahwa PSI tidak masuk. Kenapa? Karena PSI ini tadinya saya menfavoritkan dia, anak muda ya, penuh energi dan anti korupsi, anti KKN lah ya, anti Orba gitu ya. Ternyata berbalik dia. Ini menunjukkan politik yang tidak bagus ya. Kemudian nempel sama kekuasaan. Kenapa sih nggak bisa mandiri? Anak muda ya yang mandiri lah, punya prinsip. Jadi mencela-mencela gitu loh. Kemudian kalau kegagalan dia juga mengartikan apa? Satu teori, ternyata baliho sejagat itu tidak selalu identik dengan lolos. Kecuali dia bermain di KPU ya. Jadi itu. Tadinya saya khawatir, jangan-jangan kita berdemokrasi udah demokrasi baliho nih. Pasang seluruh jalanan ada dia, wah bakal masuk ini. Ternyata enggak. Ya. Bahwa parliamentary threshold ini perlu apa enggak? Menurut saya perlu ya. Karena intinya minimal ada penyaringan. Jadi ada saringan di DPR, termasuk misalnya presiden threshold, itu kan juga menurut saya perlu ya. Bukan seliberal-liberalnya, jadi siapa aja boleh maju, cuma bikin heboh. Kita kan perlu ada saringan supaya ini yang maju menjadi pemimpin ini memang berbobot ya, punya prinsip NKRI, prinsip Pancasila, kan begitu. Supaya ada tiernya, jadi bukan kayak negara barat sebebas-bebasnya. Tahu-tahu misalnya negara ini berubah menjadi pindah ideologi atau LGBT boleh segala macam, kan bahaya itu. Bahwa kekalahan partai-partai yang tidak masuk threshold ini, kekalahan mereka adalah kemenangan bagi rakyat. Karena pada akhirnya yang menjadi final validator atas layaknya tidaknya mereka masuk DPR adalah rakyat. Artinya mereka ini tidak punya suara 7-8 juta di seluruh Indonesia kan, karena kan milik kita 180 juta, berarti 4% sekitar 7 atau 8 juta kurang lebih. Nah oleh karena itu seperti PSI pun itu juga pelajaran yang baik, menunjukkan bahwa rakyat kita begitu cerdasnya sekarang berdemokrasi. Mereka melihat ya bahwa bagaimana kaderisasi itu tidak penting orang dari pimpinan cabang, pimpinan ranting, nggak perlu 3 hari, seminggu bisa juga jadi ketua partai. Jadi anggap aja kayak merger atau take over perusahaan gitu, either hostile take over atau hospitality take over, ya take over aja pakai ya pemegang saham utama lah gitu, 51%-nya di take over misalnya. Kemudian begitu juga dengan partai-partai lain, kita lihat ya ada yang pemilik dari jaringan televisi dan radio terbesar di Indonesia, itu nggak masuk juga gitu loh. Betapa hebatnya rakyat Indonesia itu, bahwa baliho, TV dan lain sebagainya itu tidak menjamin seseorang bisa masuk
ke DPR dan tidak menjamin partai bisa masuk. Oleh karena itu, ketua partai akan berpikir untuk bagaimana secara fundamental memang bekerja untuk rakyat ke depannya, bukan memobilisasi media atau baliho atau take over suara di detik-detik akhir gitu ya. Ini bukan bikin PT atau CV, Pak, gitu. Ini adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Jadi sekali lagi mari kita rayakan ketidakmasukan partai-partai yang tidak didukung oleh rakyat ini, karena itu adalah wujud sejati kemenangan rakyat. Terima kasih. Saya sih setujunya dirubah ya, yang sekarang kan 4%. Itu dinaikin lah jadi 7%, jadi makin lama partai makin sedikit. Karena kan orang mendirikan partai itu saya kira nggak niat itu untuk bangun negara, tapi mau cari hidup di partai gitu kan, karena kan bantuan pemerintah di partai itu besar, jadi mengharap bantuannya. Jadi kalau mau ke partai mestinya hidup di sendirinya itu udah tamat, sudah nggak membutuhkan income gitu kan, udah bisa hidup untuk diri sendiri, baru ke partai. Jangan bisnis gagal bikin partai, itu kan negara kita kasihan. Makasih. Itu betul ya. Jadi PSI itu dulu salah satu partai yang punya idealis yang bagus itu di awal-awalnya itu, anti intoleran, anti korupsi, dan NKRI bagus gitu. Jadi sekarang dia ada di kubu yang dikatakan melanggar etika lah dan lain sebagainya tadi itu. Tidak independen lagi jadinya. Kalau lihat websitenya di PSI itu, waduh keren itu. PSI itu salah satu partai yang memiliki website terbagus saya kira itu, karena dikelola oleh anak muda. Cara dia mendapatkan dana dari mana, keanggotaan seperti apa, itu keren. Cuma akhirnya PSI itu juga kalau ditelisik, ternyata dia juga mempunyai kepemimpinan yang otoritarian juga itu. Karena semuanya terpusat sama Giovanni siapa itu ya, kalau nggak salah itu, sebagai penentu partai. Itu agak menarik juga untuk didiskusikan, tapi juga sekarang tidak menarik juga partai itu, karena partai itu sudah terkontaminasi. Alhamdulillahnya, syukurnya juga tidak lolos ke parlemen itu. Jadi seandainya dia lolos pun juga suaranya juga orang akan melihat sudah kosong, artinya tidak berbobot lagi itu. Suaranya Grace, suaranya Julian, siapa itu, Raja Julian dan sebagainya. Makanya juga banyak ditinggalkan juga itu partai PSI itu. Menarik juga untuk tidak didiskusikan atau menarik untuk ditinggalkan jadi PSI itu. Terima kasih. Komentar hari ini luar biasa semua. Saya nggak ada yang menolak, setuju semua itu. Yang pertama, PSI itu memang kelihatannya partai-partai politik di Indonesia itu jarang yang mau mendengarkan aspirasi daripada anggotanya, lebih ke arah otoritarian ya, pimpinannya yang menentukan kesannya seenaknya gitu. Dan memang betul tersulut dengan 4%, kalau perlu 7% itu betul sekali. Terima kasih. Kalau saya beda, menunjukkan PSI tidak masuk di parliamentary threshold itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak menyuap Kaisang. 1. 2. MK juga telah mengatakan, Jimli Asidiki mengatakan bahwa setelah ketua MK dipecat, Pak Jimli juga menelusuri apakah ada instruksi dari istana, apakah ada dana dari istana, dan semua itu tidak ditemukan. Itu berarti menunjukkan bahwa kita itu hanya berprasangka tanpa bukti. Tapi kalau masalah parliamentary threshold, saya setuju jika perlu dinaikkan. Tapi kalau ngomong PSI itu termasuk yang termasuk yang otoritarian, saya kira PDIP jauh lebih otoritarian. Kenapa? Karena PDIP sudah mengeluarkan statement bahwa tidak akan melantik caleg-calegnya yang akan duduk di DPR
karena tidak memenangkan Ganjar di daerahnya. Jadi yang mana yang lebih otoritarian? Nah, lucu kan? Jadi kalau menurut saya masih memberikan anak-anak muda untuk maju. Mungkin tidak 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa, berjuanglah. Karena mencapai kesuksesan itu bukan semudah membalikan telapak tangan. Kalau dibandingkan seperti yang lama-lama, partai yang lama, itu sudah berapa lama. Jadi kita sebagai orang tua tidak bisa memvonis anak-anak muda disingkirin begitu saja, lalu tetap yang bercokol orang-orang tua yang mana seperti para akademisi yang cuman ngomongnya sendiri aja yang laku, dan pada saat menghadapi mahasiswanya tidak memberikan toleransi untuk mahasiswanya maju ke depan. Makasih. Nah, jadi menurut saya bersyukur itu namanya PSI, partai salah input itu tidak masuk ke DPR. Cuman yang nggak tahu nih kan masih bisa diatur di KPU, kita nggak tahu lah. Karena dengan partai penguasa, di iklannya ada jelas partai Jokowi. Ternyata dengan nama Jokowi pun tidak mengangkat. Justru yang PDIP dibilang hancur karena tanpa Jokowi ternyata masih jadi juara. Kemudian yang kedua, kalau masalah PDI tidak dilantik, itu kan hanya motivasi. Membuat motivasi kepada anak buahnya itu wajar, itu ilmu marketing itu. Jadi bukan soal otoritarian apa-apa itu. Kemudian mengenai ambang batas, saya setuju 4%, kalau perlu dinaikkan jadi 7% lah. Jadi untuk menyaring jangan sampai terlalu banyak partai, sampai sekarang partainya sampai 24. Oh, yang lolos cuma itu juga. Terima kasih. Iya, ini 4% ya, saya nggak tahu harus dikurangin atau enggak. Cuman sih lihat-lihat kayak komenan orang gitu loh. Ada yang kemarin kamu dapat berapa? Oh di sini partai ini kasih segini, ada yang kasih segini gitu loh. Jadi menurut saya kemarin itu kan kenapa PDI masih bisa dan yang lain-lain, ya itu harus ada duitnya gitu loh. Kita akui aja masyarakat kita yang masih banyak yang perlu duit gitu loh. Jadi kalau mau dikurangin juga menurut saya tetap harus ada motivasinya gitu biar orang milih. Ya jadi kalau misalnya mau dibikin nggak ada juga nggak mungkin sih. Mungkin menurut saya yang presiden kali harus diturunin. Kayak terlalu tinggi sih. Ininya ambangnya 20% ya kalau nggak salah. Itu aja, oke, kasih. Nah, penelpon pertamanya benar. Misalnya Indonesia ya sekarang ya udah pemilu udah selesai. Itu banyak peraturan partai harus direvolusi tuh. Itu memakan uang rakyat tuh nggak ada gunanya tuh. Jadi bangsa ini kalau mau maju saya lihat dia harus, kalau nggak mau ya susah. Jadi banyak orang tuh orang malas seperti di DPR gitu berapa ratus, terus ngapain kerjaannya? Datang terlambat kantor gaji tetap dibagi. Rakyat kita masih banyak susah dilihat deh, di bawah kolong. Apa mereka nggak lihat? Maka Indonesia kalau mau maju banyak peraturan yang tidak sesuai perkembangan zaman, partai-partai mesti bubarin. Tiru aja kok asing gitu. Saya terima kasih. Ya dari Pak Abdullah di IG ini mau komentar tentang implementaritas buat ya. Monggo Pak Do. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini harus belajar dari sejarah ya. Ya kita ini merdeka 45 sampai sekarang sudah hampir 80 tahun ya. Tapi pada kenyataannya kita ini masih di tempat saja. Karena tahun 65 sampai tahun 65 kita tuh ribut politik terus, banyak partai ribut terus sampai akhirnya Pak Karno membuat dekret presiden itu kembali ke Undang-Undang 45. Karena waktu membuat undang baru ternyata ribut terus. Nah kemudian baru setelah itu ada geger-geger itu, orde baru timbul. Nah Pak Harto mulai menjernihkan partai. Nah dari situlah kita bisa mulai membangun. Walaupun dikatakan diktator dan sebagainya, itu memang perlu saat-saat kita baru berdiri, memang perlu orang kuat untuk membangun negeri ini. Contohlah Singapura itu memang dirinya dengan kita itu duluan kita. Tapi Singapura itu melompat karena
rakyatnya bisa diajak kompromi dan diajak tertib. Lah kita ini ribut aja soal politik, soal ideologi, nggak selesai-selesai. Jadi menurut saya partai kita itu terlalu banyak, apalagi setelah zaman reformasi ini seperti orang belum lepas dari sangkar itu. Wah, saking terlalu semangatnya. Padahal Amerika aja yang sudah sekian lama merdeka itu, kalau saya lihat lebih demokrasi Indonesia itu semangatnya. Karena apa ya, di Amerika hanya ada partai besar itu, yang kecil nggak seberapa itu, ada 4 atau 5. Nah, Indonesia idealnya partainya jangan sebanyak ini. Kemarin tuh nyoblos sampai bingung itu, mau buka kertasnya aja, mau nemati di meja susah. Biliknya kecil, itu kan lebarnya segitu. Nah, sebaiknya memang perlu adanya pembatasan partai yang bisa masuk parlemen. Itu yang dibatasi paling tidak 6% atau 7% begitu, sehingga nanti partai-partai yang masuk itu tinggal sedikit, tinggal 5 atau 6 gitu. Kalau kita batasi secara kan nanti nggak boleh harus sekian, itu kan nanti nggak demokratis. Nah, secara alami dan dipertegas, kalau sudah ikut pemilu 2 kali nggak bisa masuk parliamentary threshold itu aja nggak bisa ikut pemilu lagi. Nah, dengan demikian nanti partai kita secara alami dan mendirikan partai dipersulit. Artinya syaratnya diperbanyak, lalu perlu dikasih kayak mendirikan bank itu harus ada deposit sekian miliar atau sekian triliun, sehingga nanti partai itu tidak korupsi, nggak punya dana sendiri gitu loh. Nah, jadi menurut saya kita bisa membangun dengan baik untuk kesejahteraan. Jangan demokrasi menjadi tujuan, tapi alat saja. Tujuan kita adalah kesejahteraan itu demokrasi tapi jangan kebablasan. Partai menurut saya perlu disederhanakan. 6 aja cukup lah, jangan sampai sekarang ini 18 dengan partai lokal malah 24 kalau nggak salah. Nah, demikian ini perlu disederhanakan. Kita harus objektif lah ya. Kalau terlalu kecil macam 3 itu nanti banyak kelompok yang nggak teradai, karena kita kan heterogen ya. 6 atau 7 itu cukup itu, nggak usah ditambah-tambah lebih dari itu. Melihat PSI berbeda dengan pendengar yang lain. Kalau menurut saya PSI ada kemajuan, ada progres. 5 tahun yang lalu suara PSI hanya 2%. Sekarang sudah mendekati 3%. Jadi ada kemajuan, ada progres. Dan capres yang didukung PSI itu jadi pemenangnya, ya, Pak Prabowo. Berbeda dengan capres Ganjar. Capres Ganjar ini menyedihkan menurut saya. Perolehan suaranya di bawah perolehan suara partai. Suara Pak Ganjar 17%, suara PDIP 18%. Jadi di bawah suaranya partai. Bahkan di Jawa Tengah, Pak Ganjar yang menggawangi Jawa Tengah selama 10 tahun kalah dari Prabowo. Suara Prabowo 51%, di Jawa Tengah suara Ganjar hanya 34%. Jadi menurut saya Pak Ganjar ini memang tidak berprestasi sehingga tidak dipilih oleh rakyatnya sendiri. Demikian juga dengan pendengar Pas FM. Pendengar Pas FM yang memilih Ganjar yang tidak berprestasi menurut saya pendengar yang hanten. Pendengar Pas FM yang memilih Ganjar yang tidak berprestasi menurut saya pendengar Pas FM yang IQ-nya 78. Menurut saya pendengar Pas FM yang memilih Ganjar Pranowo yang tidak berprestasi pendengar yang gonggong Ciatelo. Terima kasih. Silakan. Saya mau komentari Bapak tua yang tadi ya, tidak elok Pak. Ini kampanye sudah selesai, pemilu juga udah kelar ya. Itu Prabowo menang, pendukung Ganjar juga nggak uring-uringan. Jadi nggak usah sampai menghina IQ orang Pak. Itu ketahuan Anda umurnya banyak, tapi bijaknya tidak ada. Itu ya, yang biasa-biasa aja. Bangsa ini masih harus berjalan dok. Itu kalau masalah PSI ada alasannya kenapa orang nggak suka PSI. Mencela-mencela tadinya kasih Prabowo politisi terlebay atau apa. Sekarang jilat-jilat. Itu kan nggak punya prinsip gitu loh. Jadi batasin aja partai-partai baru. Kebanyakan yang kecil-kecil itu berisik doang, nggak ada gunanya. Makasih.
Tanya presiden udah kepilih, tapi belum juga ya. Masih jalan panjang lagi nih Indonesia pemilihan presiden hasilnya. Ya kembali lagi saya bilang, ya nggak apa-apa dibuka saja lah. Mau buka partai, mau apa, mereka yang punya uang, biarkan saja, habis saja. Kalau dia sudah tidak mampu itu tidak akan masuk lagi dia. Yang udah 2 periode tidak masuk, tidak dapat persentasenya, udah ikutin aja, biarin saja, biar mereka punya uang, habisin saja. Jadi kelihatan manusia-manusianya yang kredibel atau tidak itu kelihatan. Walaupun mereka berambisi, walaupun uangnya banyak, entah uangnya dari mana kita juga nggak tahu. Lepaskan saja, lepaskan, biarkan. Ya kalau bisa sih dari pemerintah juga nggak ada subsidi juga buat partai-partai untuk mendirikan partai itu. Kalau mereka disubsidi juga oleh pemerintah, ya berbondong-bondong lah jadinya. Jadi kembali saja, lepaskan saja, kan kelihatan kayak PSI siapa tuh partainya saya nggak tahu tuh. Udah 2 periode ngikutin maksain diri kan, memang kemampuannya tidak ada, diplomasinya tidak ada, jadi nggak dapat juga untuk duduk berdampingan di Senayan. Mereka itu ambisinya tinggi, nggak apa-apa, mungkin uangnya yang tinggi. Jadi kembali lagi untuk ke depan, kita lihat ke depan, biar Indonesia, katanya Indonesia emas, nggak tahu emas yang mana, saya juga nggak tahu nih. Pemimpin kita mau kepilih, kita lihat nanti hasilnya kapan. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Mau nanggepin yang tadi bilang IQ-nya 75 tuh, bapak tua itu. Itu kan dia juga IQ-nya kayaknya error tuh. Masa nuduhnya kayak gitu. Dan juga kalau saya lihat Partai Banteng tuh nggak pakai bansos-bansos, nggak pakai macam-macam begitu. Biar kalah juga dia murni gitu. Jadi bilangnya yang milih 75 IQ-nya, apalagi dia kali error gitu aja. Sama ini Mbak, anak muda tuh, partai-partai muda tuh keburu nafsu. Anak orang bayi aja hamil mesti 9 bulan, dia seolah-olah kayak bayi tuh baru 3 bulan dipaksa gitu keluar begitu, terlalu terburu-buru gitu kalau saya lihat. Ya, makasih ya. Saya lebih cenderung menaikkan threshold untuk partai kalau perlu 10%, supaya partainya itu jumlahnya nggak banyak. Orang jadi nggak bingung kalau memilih partai. Terus seleksi alam akan terjadi. Partai yang memperjuangkan rakyat itu pasti terus ada di hati rakyat. Pokoknya begini, kayaknya partai itu yang ada di DPR itu sebagian besar itu tidak memperjuangkan rakyat, tapi memperjuangkan dirinya dan partainya. Sampai-sampai yang ketangkep korupsi juga banyak. Itu kan kebangetan sebetulnya. Ya, masih. Baik, terima kasih Pak Kris dan semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam sesi Businessman Open untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.